Kalau ada orang yang mengakui dirinya adalah ahli surga, itu sudah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali orang-orang yang sudah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mempercayai bahwa orang-orang yang dalam neraka itu bisa diangkat dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala terhadap hamba-hambanya yang beriman atas taat yang mereka lakukan itu dengan hukum kemurahan dan janji dari Allah, bukan hukum wajib bagi Allah. Jadi i'tikad ahlus sunnah bahwa Allah itu memberikan ganjaran pahala surga kepada hamba-hambanya yang taat, itu semata-mata kemurahan Allah, bukan suatu kewajiban Allah. Artinya Allah tidak wajib memberikan pahala, Allah tidak wajib memasukkan hambanya yang taat itu ke dalam surga. Itu hanya adalah anugerah, hanya kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang wajib atas Allah bagi seseorang itu perbuatan. Tidak ada satu kewajiban Allah untuk melakukan satu perbuatan terhadap seseorang. Umpamanya Allah wajib mengabulkan doa, nah tidak ada yang demikian. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa itu hanya merupakan keharusan, merupakan hanya anugerah, bukan sesuatu kewajiban dari Allah. Jadi Allah tidak wajib memasukkan orang yang beriman ke dalam surganya. Karena tidak ada yang wajib atas Allah bagi seseorang perbuatan apapun. Dan tidak terupa daripada Allah itu kezaliman. Tidak terupa bagi Allah kezaliman. Umpamanya orang yang taat dimasukkan Allah ke neraka, apakah itu zalim? Itu tidak bisa dikatakan zalim. Orang yang ahli maksiat dimasukkan ke surga, orang yang taat dimasukkan Allah ke neraka, itu bukan kezaliman bagi Allah. Zalim itu, yang dinamakan zalim itu adalah melampau batas. Yang dinamakan zalim itu memperbuat sesuatu yang bukan kepunyaannya. Nah, kalau kita memakai kendaraan orang tanpa seizinnya itu zalim. Zalim, karena itu milik orang. Nah, ini makhluk, ini semuanya milik Allah. Terserah Allah mau masukkan ke surga, Allah mau masukkan ke neraka, itu tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah. Tidak ada kezaliman daripada Allah. Dan tidak ada wajib bagi seseorang atas Allah, itu hak. Tidak ada wajib bagi seseorang atas Allah, itu hak. Misalnya kita hidup, kita berhak untuk diberi Allah rezeki. Nah, itu tidak ada hak. Kalaupun Allah memberi kita rezeki, itu hanya adalah keharusan. Itu hanya adalah kemurahan dari Allah, bukan sesuatu hak yang wajib atas Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa anna haqqahu bitta'at wajibun 'alal khalqi, bahwa hak Allah pada taat itu wajib atas makhluk. Nah, kalau kita ini makhluk yang diciptakan Allah,
itu ada hak Allah pada diri kita yang wajib kita laksanakan, ialah taat kepada Allah. Nah, kita makhluk. Makhluk ini ada hak Allah pada diri kita. Apa hak Allah pada diri kita? Ialah taat. Nah, oleh karena itu kita wajib menunaikan hak Allah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihimussalam, dengan mewajibkannya Allah atas lisan para nabi alaihim assalam, la bi mujarradil aqli, bukan dengan semata-mata akal. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu berdasarkan wahyu Allah. Wahyu dari Allah, bukan berdasarkan akal. La bi mujarradil aqli. Mungkin banyak hal-hal yang diwajibkan Allah kepada kita tidak sesuai dengan akal kita. Karena kewajiban itu bukan dari akal. Akal mesti tunduk kepada wahyu Allah. Jadi hukum Allah itu bukan disesuaikan dengan akal, tapi akal yang menyesuaikan dengan hukum Allah. Misalnya Allah mewajibkan sesuatu perkara, ada masuk akal. Nah, jangan sampai demikian, karena Allah mewajibkan itu bukan berdasarkan akal. Banyak perkara-perkara yang dihukumkan oleh Allah di luar akal manusia, yang disebut dengan istilah ta'abbudi, semata-mata melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Umpamanya orang hendak sembahyang itu disuruh bersuci, berwudu. Nah, kan berwudu itu kan bersuci dengan menggunakan air, itu masuk akal. Muha dibersihkan, tangan dibersihkan dengan air wudu. Al-Quran mengatakan fa illam tajidu ma'a, jika kalian tidak ada air, fatayammamu, bertayamum. Nah, tayamum itu sebaliknya. Tayamum itu menggunakan debu. Nah, debu disapukan ke muka kita, disapukan ke tangan kita. Nah, itu bukan akal. Itu wahyu Allah, itu hukum Allah. Kan kalau secara akal, masa hendak sembahyang didebui awak, didebui muka kita, tangan kita, merigati awak tuh. Nah, secara akal demikian, tapi hukum Allah ini bukan mesti diterima oleh akal. Nah, itu hukum Allah. Walakinnahu ba'atsar rusula wa azhara sidqahum bil mu'jizati adh-dhahirat faballagu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu fayajibu 'alal khalqi tasdiquhum fima ja'u bih. Tetapi Allah mengutus para rasul. Allah nampakkan kebenaran mereka dengan mu'jizat-mu'jizat yang nampak. Mereka menyampaikan perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Maka wajib atas makhluk membenarkan para rasul pada sesuatu yang mereka datang dengan sesuatu itu. Wa annahu ba'atha an-nabiyyal ummiyya al-qurasyiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birisalati ilal arabi wal ajam wal jinni wal ins, bahwa Allah mengutus nabi yang ummi, yang tidak baca tulis. Nabi tidak pernah menulis sesuatu, dan Nabi tidak pernah membaca sesuatu, misal membaca buku, membaca kitab, karena Nabi itu ummi. Al-Qurasyiyya, orang Quraisy, namanya Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Allah utus dengan risalahnya kepada orang Arab dan orang yang bukan Arab dan jin manusia. Wa annahu khatamar risalata wan nubuwata bi bi'zatihi, bahwa Allah menutup, mengakhiri kerasulan
kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditutup oleh Allah, disudahi. Sesudah Nabi kita. Faja'alahu akhiral mursalina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allah jadikan Rasulullah, Allah jadikan Nabi kita akhir para rasul sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang taat, pemberi kabar takut bagi orang yang suka maksiat, mengajak kepada Allah dengan izin Allah, dan beliau adalah lampu pelita yang menerangi. Wa anzala alaihi kitabahul hakim. Allah menurunkan atas Nabi kita kitab Allah al-Hakim. Wa syaraha bihi. Allah jelaskan dengan Rasul dinahul qawim, agamanya yang lurus. Wa hada bihi. Allah berikan petunjuk bihi dengan Rasul as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa alzamal khalqa tasdiqah. Allah mewajibkan makhluk mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'i ma akhbara bih, pada sekalian yang beliau kabarkan dengannya. Apapun yang sidin kabarkan kita wajib percaya. Tanpa kecuali. Apapun yang sidin beritakan wajib kita percaya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan lagi i'tikad ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya hari kiamat itu datang tidak diragukan lagi padanya. Wa anna Allah yab'atsu may yamut, Allah membangkit orang yang mati, kama bada'ahum ya'udun, sebagaimana Allah mulai mereka itu kembali. Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannata, dan bahwa Allah telah menjadikan surga, fa'addaha darul khulud, Allah sediakan surga itu negeri yang kekal, li auliyaihi, bagi para kekasih-kekasih Allah. Wa akramahum fiha, Allah muliakan mereka di dalam surga, bin nazari ila wajhihil karim, dengan memandang kepada zat Allah yang mulia. Wa khalaqal khalq wa khalaqan nara fa'addaha darul khulud, Allah ciptakan neraka dan Allah sediakan neraka itu negeri yang kekal, liman kafara bih, bagi orang yang kafir dengan Allah. Wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi, ingkar pada ayat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Wa ja'alahum mahjubin, Allah jadikan mereka itu orang-orang yang kafir terdinding an ru'yatihi, daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian-bagian dari i'tikad ahlus sunnah wal jamaah yang wajib kita yakini, yang wajib kita percayai di dalam hati kita. Wa nadinu bi an la nukaffira ahadan min ahlil qiblah bi dhanbin yartakibuh kazina was-sariqati wasyurbil khumur. Dan kita mengiktikadkan dengan bahwa kita tidak mengkafirkan seseorang umat Islam dengan sebab dosa yang dia perbuat. Zina umpamanya, mencuri, minum arak. Nah, itu tidak boleh mereka itu dikatakan kafir. Karena ada golongan lain dari di luar ahlu sunnah yang bila melakukan dosa besar itu berarti kafir. Nah, sedangkan golongan kita ahlu sunnah wal jamaah, dosa apapun yang dia perbuat seperti zina misalnya, riba, nah itu tidak boleh mereka dikatakan kafir, tidak boleh mereka dikatakan musyrik, menyekutukan Allah. Wa nadinu bi an la nunazzila ahadan min ahli tauhid wal mutamassikina bil iman jannata wala nara illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan kita mengiktikadkan
bahwa tidak menempatkan seseorang dari ahli tauhid yang berpegang dengan iman, surga dan neraka kecuali orang yang telah disaksikan baginya oleh Rasulullah SAW dengan surga. Dalam ajaran ahlu sunnah, kita tidak boleh mengatakan orang itu ahli surga walaupun orangnya sangat takwa kepada Allah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa seseorang itu ahli neraka walaupun dia sangat ingkar kepada Allah. Nah, kada boleh. Karena kita kada tahu akibatnya. Kita kada tahu akhir hidupnya. Bahwa si pulang itu ahlu surga, kada boleh. Itu sudah di luar i'tikad ahlu sunnah. Kalau ada orang yang mengakui dirinya adalah ahli surga, itu sudah di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali orang-orang yang sudah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali orang-orang yang disebut Nabi, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, istri-istri Nabi, Sayyidatina Fatimah, Abdullah bin Salam, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal. Nah, itu orang-orang yang sudah disebut oleh Rasul. Bilal, itu orang yang disebut Nabi sebagai ahli surga. Kalau orang itu tidak disebut oleh Nabi sebagai ahli surga, kita kada boleh memastikan bahwa dia ahli surga. Orang yang tidak disebut Nabi sebagai ahli neraka, nah kita kada boleh memastikan bahwa dia adalah ahli neraka. Nah, itu ajaran ahlu sunnah wal jamaah demikian. Wa narjul jannata lil muznibin wa nakhafu alaihim ay yakunu bin nari mu'adzabin. Kita berharap surga bagi orang-orang yang berdosa dan takut atas mereka bahwa mereka disiksa dengan neraka. Wa naqulu, dan kita ma'ikatkan, innallaha azza wa jalla yukhriju qauman minan nar ba'da an imtahashu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengiktikadkan pula bahwa Allah mengeluarkan satu kaum dari neraka sesudah mereka terbakar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mempercayai bahwa orang-orang yang dalam neraka itu bisa diangkat dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdikan lima ja'at bihi riwayat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kita membenarkan dengan sesuatu yang datang dengannya oleh riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'minu bi'azabil qabri, dan kita percaya beriman dengan azab kubur. Dengan azab kubur. Kan kubur ini ada kalanya raudhatun min riyadil jannah, ada kalanya kubur ini taman dari taman-taman surga, atau hufratun, atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Nah, bila kubur ini taman surga, maka akan sampai ke kubur itu kenikmatan-kenikmatan surga. Bila kubur ini lubang dari lubang-lubang neraka, akan sampai panasnya neraka ke dalam kubur itu. Nah, makanya rajin dalam doa arwah, doa haul, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikanlah kubur Fulan bin Fulan taman dari taman surga. Wala taj'alhu hufratan min hufarin niran, jangan kamu jadikan ya Allah kuburnya lubang dari lubang neraka. Nah, itu doa. Karena kita percaya bahwa azab kubur itu ada. Dalam kubur dipukul, dibelenggu, disiksa, dibakar, itu ada. Kenapa kita kada melihat? Nah, kita kada melihat orang tuh dikubur misalnya, kita bongkar kuburnya, pindah kada ada bekas api, kada ada bekas apa. Nah, karena
kubur itu sudah lain alam dengan alam ini. Kubur itu sudah dinamakan alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang tidak bisa lagi dilihat dengan mata kita yang ada ini. Itu alam barzakh sudah. Nah, kita kadang akan bisa melihat, kadang akan bisa mendengar bagaimana orang yang dalam kubur disiksa. Kadang mendengar kita, kadang melihat, tapi kita wajib percaya bahwa itu ada. Wa nu'minu bi'azabil qabri wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibada fil mawqif wa yuhasibul mu'minin. Dan kita percaya bahwa Allah menghentikan para hamba-hambanya di tempat mauqif di padang mahsyar dan Allah menghisap orang-orang yang beriman. Kita wajib percaya bahwa kita ini akan dikumpul di suatu tempat yang namanya mahsyar. Kita wajib percaya bahwa Allah akan menghisap, menghitung amal perbuatan hamba, mana yang baik, mana yang buruk, akan diperhitungkan seluruhnya untuk dibalas oleh Allah. Wa nadinu bihubbis salaf alladzina ikhtarahumullah azza wa jalla li suhbati nabiyhi alaihi salam wa nusni alaihim bima asnallahu bihi alaihim wa natawallahum ajma'in. Kita beriktikad dengan cinta orang-orang dahulu yang Allah pilih mereka untuk jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita puji atas mereka dengan sesuatu yang Allah puji dengannya atas mereka, dan kita jadikan pemimpin mereka itu seluruhnya. Nah, sahabat Nabi itu orang yang sudah dipilih oleh Allah. Sejak di alam arwah dipilih oleh Allah untuk bersahabat, hidup semasa dengan Nabi. Dipilih Allah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, sekian ratus ribu dipilih. Ini orang-orang ini yang hidupnya nanti dalam dunia semasa beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menghormati seluruh sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi kita hormati dan kita puji mereka itu. Karena apa? Karena bersahabatnya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Perkara apa-apa yang terjadi, pertentangan, perselisihan antara para sahabat, itu kita serahkan kepada Allah yang menghitungnya. Kita serahkan kepada Allah. Macam sahabat 10 yang dijamin Rasulullah ahli surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lagi Abdullah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini 10 sahabat ini dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, sesudah Nabi wafat, ini di antara sahabat 10 ini ada yang berperang satu dengan yang lain. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berperang dengan sahabat Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, berperang. Padahal ini semua sahabat yang dijamin oleh Rasulullah ahli surga. Nah, bagaimana kita menyikapi peperangan-peperangan yang terjadi di antara sesama sahabat itu? Nah, mazhab ahlu sunnah wal jamaah beriktikad bahwa semua sahabat itu dipuji karena kesahabatan mereka dengan Rasulullah. Perkara mereka itu bertentang, berperang, berdebat, itu urusan mereka, dan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Ada i'tikad-i'tikad lain di luar ahlu sunnah yang memihak ke salah satu sahabat.
sehingga menyatakan sahabat lain tuh kafir. Sahabat ini kafir karena bermusuhan dengan ini, itu di luar Ahlus Sunnah. Kalau kita i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh sahabat itu orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai perjuangan Rasulullah. Perkara mereka itu bertengkar antara mereka, perkara mereka berperang sesama mereka, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa menghilangkan kehormatan kita, kecintaan kita kepada mereka sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqul, dan kita mengatakan, innal imam al-fadila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam yang mulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ridwanullah alaihi. Wa inna Allah a'azza bihi ad-din wa azharahu 'alal murtaddin wa qaddamahu al-muslimuna bil imamah kama qaddamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shalah wa sammauhu bi ajma'ihim khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mempercayai, mengiktikadkan bahwa imam sesudah Rasulullah itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Allah muliakan dengan beliau agama ini. Allah menangkan beliau atas orang-orang yang murtad. Kan begitu Nabi kita wafat, itu banyak yang murtad. Banyak yang murtad. Di kampung-kampung, di dusun-dusun murtad. Abu Bakar inilah orang yang mempertahankan sehingga mereka kembali kepada Islam. Dan kaum muslimun mengutamakan Abu Bakar menjadi imam sebagaimana Rasulullah mengutamakan Abu Bakar untuk imam, dan mereka sepakat menamai Abu Bakar dengan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah sakit beberapa hari menjelang wafat. Beliau sakit, kada bisa jadi imam di masjid. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau sakit, siapa jadi imam di masjid?" Rasulullah bersabda, "Muru Aba Bakrin bis-shalah." Perintahkan Abu Bakar imam sembahyang. Nah, ini suatu isyarat bagi Rasulullah bahwa orang yang menggantikan posisi beliau memimpin umat ini adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, beberapa kali Nabi ditanya, "Siapa jadi imam? Engkau sakit wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Muru Aba Bakrin bis-shalah." Suruh Abu Bakar menjadi imam. Nah, ini satu isyarat bahwa Abu Bakarlah orang yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, summa Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sudah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa annal ladzina qataluhu zulma wa udwana. Orang yang membunuh Utsman itu membunuh secara zalim. Kan Utsman dibunuh, pembunuhnya itu orang-orang zalim. Utsman itu kada berhak dan kada patut untuk dibunuh. Setelah Utsman, summa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fahaula'il a'immatu, mereka itulah imam-imam ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah Rasulullah, wa khilafatuhum, kekhalifahan mereka, khilafatun nubuwah adalah kekhalifahan kenabian. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengangkat pemimpin atau kita mencintai seluruh sahabat Rasulullah. Wa nakufu, dan kita menahan diri, amma syajara bainahum, dari apa yang terjadi pertentangan di antara mereka. Itu Sayyidina Ali pernah berperang dengan Muawiyah. Empat mana? Sayyidina Ali kan yang bujur, Muawiyah kan yang bujur. Nah, ajaran ahlu sunnah mengatakan walaupun itu Sayyidina Ali yang benar, tapi kita kada boleh merendahkan Muawiyah, karena Muawiyah ini sahabat Nabi dan ipar Nabi. Walaupun Ali yang benar, nah, Muawiyah yang keliru, tetap mereka itu mendapat sesuatu ganjaran dari Allah.
karena kesahabatan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ajaran ahlu sunnah. Seluruh sahabat Nabi itu natawallahum, kita cintai mereka, kita hormati mereka, dan kita tahan diri kita untuk masuk dalam pertentangan mereka. Wa nakuffu, nah kita tahan diri kita amma syajara bainahum. Wa nu'awwilu fima ikhtalafna fihi ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina wa ijma'il muslimin wa ma kana fi ma'na. Dan kita berpegang pada sesuatu yang kita berbeda pendapat dengannya atas Quran, sunnah, ijma' kaum muslimin dan yang semaknanya. Kalau kita ada bertentangan, njar yang satu macam ini, njar yang satu pendapatku macam itu, nah, kita kembalikan ke Quran. Bagaimana Quran? Kita kembalikan ke sunnah Nabi. Kita kembalikan kepada para ulama-ulama dahulu. Jadi kalau ada persoalan, sebenarnya kalau ada persoalan antara umat Islam ini selama mereka mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Wala nabtadi'u fi dinillah ma lam ya'zan lana, dan kita tidak membikin-bikin pada agama Allah sesuatu yang Allah tidak mengizinkan bagi kita. Nah, ibadah itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Nabi kita. Sembahyang itu ibadah, baca Quran ibadah, apalagi puasa itu ibadah. Nah, jangan hendak kita maulah ibadah sesuatu yang tidak dibikin oleh Allah dan Rasul. Maulah ibadah seorang. Nah, contohnya macam apa? Misal macam ulang tahun. Nah, ulang tahun itu kada ada anjuran dari Allah, kada ada anjuran dari Rasulullah, kada ada anjuran dari sahabat supaya kita ulang tahun. Nah, jangan dikatakan bahwa ulang tahun itu ibadah, jangan. Hendak ulang tahun silakan ulang tahun, cuma jangan dikatakan itu ibadah. Jangan dikatakan itu syariat, jangan dikatakan. Ulang tahun itu hanya satu budaya. Nah, budaya manusia. Sebagian manusia budayanya ada ulang tahun. Jangan menganggap bahwa ulang tahun itu satu ibadah. Kalau ada ulang tahun asa berdosa, nah jangan sampai demikian. Demikian pula orang mahaul, orang menyeratus, orang menuju hari, itu bukan ibadah. Itu hanya budaya, hanya tradisi. Misal ada mahaul asa berdosa, jangan. Nah, mahaul itu hanya satu budaya sebagian umat Islam. Nah, tergantung apa dalamnya itu haul. Kalau dalamnya haul itu sesuatu kebaikan-kebaikan, maka itu budaya yang diridai oleh Allah. Kalau dalamnya ada kemunkaran, itu budaya yang tidak diridai oleh Allah. Bukan ibadah. Orang menyeratus misalnya. Lalu karena ada apa-apa lalu kada tagawi menyeratus. Asa berdosa, jangan, itu kada ibadah. Menyeratus itu hanya budaya kita. Budaya kita. Tidak membikin kita dalam agama Allah sesuatu yang tidak Allah izinkan baginya. Wala naqulu 'ala Allah ma la na'lam, dan kita tidak mengata atas Allah sesuatu yang tidak tahu. Nah, jangan hendak mengata-ngata sesuatu atas Allah yang kita tidak tahu. Wa naras sadaqata an mautal muslimin wa du'a ilahum, dan kita melihat, kita meyakini bahwa bersedekah atas kaum muslimin yang meninggal dunia dan mendoakan mereka. Wa nu'minu, dan kita percaya bi annallaha yanfa'uhum bidzalik, Allah akan memberikan manfaat dengan demikian itu. Ini etikat ahlu sunnah wal jamaah. Kita bersedekah, mudahan pahalanya sampai kepada orang tua kita, sampai.
Kita bersedekah, mudahan pahalanya sampai kepada orang-orang ini. Itu sampai. Nah itu mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Wa du'a lahum, mendoakan mereka. Kayak tadi, Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Sampai doa itu. Wa naqul, dan kita mengata, innas salihin, bahwa orang yang saleh yajuzu, mungkin boleh, ayyakhussahumullah, bahwa Allah istimewakan mereka bi ayatin, dengan karamat, yuzhiruha alaihim, yang Allah nampakkan karamat atas mereka. Mazhab ahlu sunnah mazhab yang mempercayai adanya karamah. Karamah itu kelebihan, keistimewaan yang melaini adat kebiasaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh daripada hamba-hambanya. Nah kita percaya itu. Macam Maryam, ibunya Nabi Isa, setiap hari datang kiriman makanan. Ya Nabi Zakaria, di mana datang makanan? Maka pintu dikunci. Nah, hadza min indillah, ini dari Allah. Itu karamah. Karamah itu ada, artinya kelebihan, keistimewaan yang di luar adat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi itu mukjizat. Nah, kalau orang-orang saleh, orang-orang yang di bawah daripada Nabi tapi kekasih Allah juga, itu dinamakan karamat. Mazhab ahlu sunnah mempercayai adanya karamat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang saleh.